Oke, ini adalah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A53 5G. Langsung aja kita unboxing barangnya, tapi seperti biasa, bumper dulu. Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini, dan ini adalah Samsung Galaxy A53 5G, smartphone A series terbaru dari Samsung di tahun 2022 ini. Jadi yang dijual duluan ini adalah Galaxy A53 5G. Nanti menyusul ada A33 dan seterusnya ada A73 5G. Ya, jadi yang pertama kali dijual adalah seri 50-nya A53 5G, karena kita tahu sendiri di tahun sebelumnya A52 itu lebih populer ketimbang A32 dan A72 ya. Mungkin makanya Samsung rilisnya kali ini atau jualnya ini nggak secara langsung serentak tiga-tiganya, tapi bergantian. Kali ini si A53 nya dulu yang jadi jagoan, dan varian yang aku ambil ini yang warna biru. Dan kalau dilihat sih dari dusnya warna birunya ini biru muda gitu ya, logo-logo Man City gitu. Oke, di sini ketulis A53 5G. Ini ada gambar HP-nya, bagian belakang seperti ini, bagian depan seperti ini. Lalu di sini ada logo Samsung. Di sini kita juga dapat kayak stiker kalau kita bakal dapat kartu XL dengan kuota 120 GB ya. Terus di bagian bawah ada keterangan seperti RAM, ROM dan nomor IMEI-nya ya. Di sini aku ambil yang 128 GB. Internal memorinya, RAM-nya ini yang 8 GB dengan warna awesome blue. Oke. Oh, ini dia di bagian belakang ada kartu XL-nya yang kayak di depan tadi stikernya, dan di sini ya keterangan yang nggak perlu kita baca juga sih sebenarnya. Oke, langsung aja kita mau unboxing barangnya. Jadi smartphone ini tuh tersedia dalam dua varian kapasitas dan 4 varian warna. Kalau buat kapasitas ini ada yang 8/128 kayak yang aku pegang sekarang ini, lalu ada 8256 juga. Itu harganya 6499. Oke, kalau buat warnanya ini ada yang hitam putih, itu standar. Kalau yang lainnya ini ada biru seperti yang aku pegang satu ini, sama yang satunya lagi bronze ya. Jadi bronze atau gold gitu ya, orange gitu warnanya. Dan ini kartu XL. Oke, kita singkirin. Ini plastiknya kita buka. Oke, seri A dari Samsung selalu menarik ya, dan aku juga cukup excited sama smartphone yang satu ini. Dan langsung aja kita buka boxnya. Let's go. Oh, ini segelnya belum lepas ternyata. Oke, langsung kita buka. Yap. Oke, ini dia, kita dapat stiker IMEI. Lalu di sini ada handphonenya, kita pinggirin terlebih dahulu. Di bagian bawahnya, oh ya, ngomong-ngomong ini boxnya tipis ya, udah gak dapat charger lagi. Ini kita dapat SIM tray ejector. Lalu di dalamnya nggak ada case. Ini ya buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, dan kabel USB C to C. Kalau seri flagshipnya warnanya hitam ya kabelnya, tapi di seri E-nya atau A-nya ini warnanya putih kabelnya. Oke, ini kita pinggirin aja. Dan sekarang kita mau lihat si smartphone-nya, si Samsung Galaxy A53 5G. Di sini ada key selling point-nya, 3 key selling point mereka. Yang pertama ada Infinity O display. Ini kameranya berarti punya tompel ya. Posisinya kalau kalian lihat di sini itu ada di tengah tompelnya. Lalu punya quad kamera with OIS. Lalu IP67 water and dust resistant, atau smartphone ini tahan terhadap air ya. Tahun lalu kita pernah nyemplungin A52. Nanti di reviewnya juga bakal aku tunjukin saat aku nyemplungin si A53 ini. Oke, langsung aja ini kita mau buka. Ini kayaknya bisa didorong aja kali ya. Oh, nggak bisa. Kayaknya kita harus buka dari samping ya. Oke. Dan ini dia si A5. Wih, cakep nih warna birunya ini. Yap, ini kita keletek dulu. Oke. Dan ini dia si Samsung Galaxy A53 5G. Satu hal yang aku notice di bagian frame kameranya atau bump kameranya ini kayak di model Oppo Find X3 Pro ya. Jadi modelnya tuh bukan tajam-tajam gitu, tapi kayak bagian yang ditimbulin. Jadi frame kamera ini kayak didorong ke atas gitu. Jadi bagian samping-sampingnya ini kayak lebih smooth aja. Bukan suatu yang keren banget sih, tapi ya aku jujur aja suka sama desainnya. Dari A52 pun sebenarnya kalau nggak diginiin aku juga tetap suka sih. Dan ini desain yang keren juga. Untuk materialnya ini plastik sih. Kerasa banget plastik.
Oke, kameranya di belakang ini ada 4, nanti bakal aku jelasin. Ada LED flash juga, di bawah ada logo Samsung, nyamar gitu ya, warna putih. Lalu kalau di bagian samping, ini framenya kayaknya plastik juga deh. Framenya plastik juga ya, oke. Dan ini juga khas Samsung, kalau kalian tahu, ini kayak di bagian frame-frame pinggirnya, ini kayak dikasih stiker buat melindungi framenya. Nah, seperti ini. Tuh kelihatan nggak sih? Nah, ini keren sih dari Samsung. Oke, nanti bakal aku lepasin. Lalu kita lihat dulu nih, di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Oke, cukup kliki. Lalu bagian atas ini cuma ada lubang mikrofon aja di sebelah sini. Lalu sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah sini ada SIM tray slot, ada lubang mic lagi, ada lubang USB-C, dan ada grill speaker. Tunggu sebentar. Ini kita mau lihat SIM tray-nya isinya berapa ya. Oke, bentar ya. Oke, kita mau lihat apakah ada slot micro SD-nya atau enggak. Biasanya sih enggak ya kalau smartphone mid range. Yap, tidak ada. Oh, ada. Ini hybrid ternyata. Oke, jadi bolak-balik sandwich seperti ini. Di bagian atas ini ada SIM 1, di bagian bawah ada SIM 2 yang bisa kalian tuker juga dengan slot micro SD tambahan. Jadi hybrid ya, bukan dual SIM aja. Jadi bisa kalian pilih kalau mau pakai micro SD, berarti SIM kalian cuma 1 aja. Oke, gitu buat bodinya. Langsung aja kita mau nyalain si A52. A53 5G-nya ini terlebih dahulu. Kita mau setting-setting, kita foto-foto, dan kita mau ngetes performanya seperti apa. Install beberapa aplikasi. Oke, kita install dulu. Yuk. Oke, ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A53 5G. Yap. Jadi ini dia smartphone-nya, dan kalau kita langsung aja ngetes kali ya buat performa kecepatan baca dari sensor fingerprint-nya. Ini kita bisa lihat, oke, cepet ya. Oke, sekali lagi, ini optical ya yang ada di layarnya ini. Buat kecepatan fingerprintnya juga udah tergolong cepat buat ukuran smartphone mid range, buat ukuran smartphone yang harganya ini 6 juta. Oke, gitu aja, dan sekarang kita mau langsung aja bacain sedikit spesifikasinya. Jadi kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Oke, jadi untuk performa si Samsung Galaxy A53 5G ini itu dibekali dengan chipset dari Exynos. Oke, ini balik lagi ke Exynos, yaitu adalah Exynos 1280 5G. Dan chipset yang satu ini itu punya fabrikasi 5 nanometer ya. Kalau buat GPU-nya sendiri ini aku belum tahu karena detailnya aku belum dapat informasinya. Kemungkinan kalau Exynos sih biasanya pakai Mali ya. Kalau buat RAM-nya sendiri ini 8 GB. Dan di sini itu juga ada fitur yang namanya, tunggu sebentar ya. Oke, ini dia, aku udah nemu, namanya adalah RAM Plus. Jadi di sini seperti HP-HP yang udah pernah kita bahas sebelumnya di brand-brand sebelah. Kalau yang lain itu namanya expansion RAM, di sini adalah namanya RAM Plus. Jadi kita bisa menambahkan RAM virtual yang diambil dari memori internal smartphone ini. Ya, ini bisa kita tambahin sampai 8 GB. Jika kalian pengen dapetin apa ya istilahnya bukan performa sih, tapi speed baca buka tutup aplikasi yang cepat, kalian bisa gunain fitur RAM Plus ini. Tapi menurutku ini nggak terlalu pengaruh ya. Jadi kalian misal kalau mau nambah 8 GB itu juga perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi ya itu pilihan kalian sih, bebas kalian mau pakai atau enggak. Tapi kalau aku better nggak pakai karena 8 GB juga menurutku udah cukup lah ya buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi 8 GB di internal memory sebenarnya bisa kita pakai buat hal lain, misal kalian nyimpen foto, game, dan lain sebagainya. Jadi lebih berguna di sana. Kalau menurutku seperti itu. Oke, lanjut. Kalau buat internal tadi ada yang 128 sama 256 GB, tapi yang aku ambil ini yang 8 GB. Terus kalau buat Android version ini udah Android 12 punya dengan One UI 4.1. Buat tampilannya ya seperti yang kalian udah
pada tahu lah ya, One UI seperti itu, enak buat dilihat. Dan dari One UI 3 juga menurutku nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan juga. Oh ya, untuk update sendiri si A53 ini itu bakalan dapetin update sampai 4 tahun. Ini sesuatu yang patut diapresiasi juga dari Samsung, karena mereka bisa ngasih jaminan garansi 4 tahun buat smartphone mid-range kayak Samsung Galaxy A53 ini. Dan itu jarang kita temui ya di smartphone mid-range lainnya. Biasanya smartphone mid-range lainnya itu paling nggak 2 tahun sih, 2 tahun update mature software. Sementara si Galaxy A53 ini kita bisa dapetin sampai 4 tahun atau 4 kali mature update. Oke, terus kalau buat performanya lanjut, buat baterainya ini di 5000 mAh, dan 5000 mAh untuk ya bisa dibilang untuk body yang nggak terlalu tebel-tebel amat di 8,1 inci ini, apalagi smartphone-nya juga enteng ya, ini bagus sih, bisa dimasukin sama Samsung 5000 mAh, dan 5000 mAh juga menurutku standar yang pas juga buat ukuran smartphone mid-range. Terus kalau buat kecepatan ngecasnya ini ada di 25 watt fast charging. Oke, kalau buat performa seperti itu, lanjut kita masuk ke bagian layarnya yang dari tadi kalian lihat ini. Untuk layarnya ini pakai panel Super AMOLED, resolusinya Full HD+, luas layar ada di 6,5 inci, punya refresh rate 120 Hz, dan buat proteksinya ini pakai Corning Gorilla Glass 5. Ya, jadi untuk layar sih harusnya nggak ada yang perlu diperdebatkan ya. Buat ukuran smartphone mid-range, konfigurasi layar seperti ini itu juga udah cakep banget. Detailnya nanti bakal kita bahas sih di video review. Tapi untuk first impression, aku lihat layarnya ini enak banget sih buat dilihat. Ya, apalagi buat dipakai scrolling 120 Hz-nya kerasa smooth banget. Ditambah UI-nya Samsung yang juga bikin enak lah buat dipakai harian atau buat dipakai scrolling karena ya tampilannya enak, smooth, nggak terlalu berat, dan ya overall enak lah buat ukuran smartphone mid-range. Oke, lanjut. Kalau buat layar seperti itu, kita lanjut ke bagian kameranya. Jadi untuk di bagian belakang seperti yang aku bilang tadi, ini ada 4 buah kamera, di mana ada 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera ultra wide, dan sisanya ini cuma gimmick ya bisa dibilang, karena yang dua ini ada lensa makro atau kamera makro 5 megapiksel, dan yang satunya lagi ini depth sensor 5 megapiksel juga. Buat di bagian depan ini punya resolusi 32 megapiksel. Oke, konfigurasinya seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk tompel atau titik atau dot atau apa ini, punch hole di bagian depan ini kecil banget ya. Aku suka banget sih kalau misal kecil seperti ini, udah mirip kayak smartphone flagshipnya. Jadinya untuk dilihat sama mata kita ini enak sih, karena nggak terlalu mengganggu. Ya, ukurannya kecil, cuma ada di atas ini. Oke, gitu. Sementara kalau buat fitur-fiturnya sendiri, sebagai smartphone mid-range, A53 ini persis seperti pendahulunya A52 yang juga punya fitur IP67 Dust and Water Resistance. Nanti kita bakal coba sekilas ya. Terus selain itu, si smartphone ini atau A53 ini juga punya fitur stereo speaker. Ya, ini untuk keluaran suaranya menurutku dari A52 kemarin sama-sama aja, masih sama-sama oke. Meskipun yang di bagian bawah ini sedikit lebih keras, tapi ya oke lah. Ada 2 speaker yang bisa manjain kita juga saat kita lagi nonton. Ditambah layar yang AMOLED tadi, buat nonton enak sih harusnya. Terus selain itu ada fingerprint under display yang udah kita coba di awal juga. Terus paling itu aja sih buat fitur-fitur spesial di smartphone ini ya. Dan sekarang kita mau nyoba aja kali ya. Di sini aku udah nyiapin, nah ini dia toples yang cukup gede, dan ini dia smartphone-nya. Kita mau langsung celupin aja ke dalam. Oke. Ya, jadi ini udah masuk semua. Oke, sambil sambil kita cemplungin. Ini aku juga mau ngasih tahu kalau A53 ini sebenarnya di kelas harganya ini juga cukup menarik ya, karena di harga segini smartphone 5G ini nggak ada yang ngasih fitur se-all-rounded dari si Galaxy A53 5G ini. Dan aku rasa A53 5G ini sih dari segi spesifikasi juga udah cukup oke, dan ini udah aku cemplungin. Ini juga masih bisa ya, kecuali karena habis kena air jadi tombolnya agak susah buat dipencet ya, tapi oke, ini karena tanganku basah. Dan aduh, ini kita beresin dulu kali ya. Oke, ini kita pakai tisu karena nggak bisa ngenalin sidik jari. Ya, oke. Gitu buat
bukan performa sih, buat fitur IP rating IP67-nya. Dan sekarang lanjut, kita mau bahas kamera. Bukan bahas sih, tadi bahas sudah. Kita mau lihat hasil foto-fotonya ya, hasil jepretan dari kamera belakang dan depannya seperti apa. Dan ngomong-ngomong, ini kondisi aku syuting lagi malam hari ya, jadi beberapa sampel foto bakal aku ambil lebih banyak di studio, sisanya ya foto malam di luar. Oke, berikut adalah hasil foto-foto dan videonya. Let's go. Oke, ini perekaman videonya di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup. Kalau kita pindah ke ultra, oke, warna merahnya nggak sedapat tadi ya, lensa utama nih kayak gini. Terus buat dua kalinya ini digital ya, jadi harusnya nggak pengaruh karena itu lensa utama yang cuma di crop. Oke, buat hasilnya seperti ini. Ini aku mau coba geser. Ya, kestabilan gambarnya gimana menurut kalian? Oke. Ini ada OIS-nya ya. Ultra wide seperti ini. Oke. Gitu dulu, sisanya ada di video review. Yap, oke. Oke, kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan videonya seperti apa. Ini aku sambil ngelapin, kita mau lanjut buat ngetes performanya pakai game yang udah aku install. Oh ya, sebelumnya untuk Antutu dari Exynos berapa tadi? 1280 5G ini dapetin skor di 341.000. Ya, skornya segini. Dan mungkin langsung aja kita mau ngetes mainin game, yaitu adalah game PUBG Mobile. Oke, let's go. Kita klik-klik. Nah, ini basah. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan kalau buat settingan yang didapat, ini awalnya ada di balance medium, smoothnya oke, sampai high, balance sampai high, HD sampai high, dan HDR pastinya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Yap, betul sekali. Jadi settingan mentok yang bisa kita dapat HD high aja, tapi kita bakal pakai smooth high. Oke. Ini aku nggak tahu ya, apakah belum optimal karena kita juga tahu ini adalah chipset baru, tapi harusnya kalau dilihat dari skor Antutu sih, smartphone ini harusnya mampu ya buat dapetin smooth ultra, smooth extreme mungkin juga harusnya bisa, tapi kita nggak tahu, nanti kita bakal tunggu update-nya aja. Oh ya, ngomong-ngomong buat gyroscope aman lah ya, ini hardware, jadi buat kalian pecinta gyroscope ini harusnya bukan jadi masalah. Cuma masalahnya settingan yang didapat ini emang belum maksimal aja. Woi, kayaknya kita dibantai sama tim musuh. Kita, waduh, mana nih? Oke. Waduh, ini kayaknya susah nih musuh kita nih. Oke, ini kalau sekali lagi kita mati, udahan aja kali ya. Oke, kita dapat 1 kill tapi kita mati. Dan oke, mungkin gitu aja. Lebih lengkapnya nanti aku bakal bahas gaming testnya juga dari Exynos 1280 5G ini kayak gimana untuk performa secara keseluruhan. Entah ada update atau enggak, tapi ya nanti kita bakal lihat nanti lah ya. Mungkin sebelum update dan sesudah update aku bakal bikin gaming testnya seperti apa. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!